Profesionalisme berasal dari akar kata profesi atau profession, yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan. Profesi juga dapat diartikan sebagai beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi, atau sebuah lembaga. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian tertentu. Sedangkan arti profesional adalah seseorang yang memiliki seperangkat pengetahuan atau keahlian yang khas dari profesinya itu. Profesionalisme merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh sebuah lembaga. Profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme guru bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknis, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dapat dipersyaratkan. Selanjutnya, untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut memiliki 5 hal. Yang pertama, guru memiliki komitmen kepada siswa dan proses belajarnya. Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang akan diajarkan, serta pengajarannya kepada siswa. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui cara evaluasi. Yang keempat, guru memiliki berpikir sistematis tentang apa yang akan dilakukan dan belajar dari pengalamannya. Yang kelima, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Dalam proses belajar mengajar, guru salah satu sumber yang memiliki peranan penting dalam menentukan jalannya proses belajar mengajar. Dalam mengajar, seorang guru harus memiliki seperangkat kemampuan, baik dalam aspek kemampuan sikap maupun mendidik dan mengajarnya. Agar proses belajar mengajar berjalan efektif, guru harus mempunyai profesionalitas dalam mengajar. Apabila tidak memiliki profesionalitas dalam mengajar, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan efektif, sehingga tujuan pendidikan yang umum tidak akan terwujud. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru menunjang tugas-tugasnya dapat berupa kompetensi keilmuan, disiplin, sosial, dan etika moral. Di antara sekian banyak tugas dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, di antaranya adalah yang pertama, mengajar sesuai dengan kemampuan atau bidang keilmuannya. Dalam arti, pendidik harus memahami dan menguasai ilmu yang diajarkan, serta peta konsep dan fungsi agar tidak menyesatkan dan harus selalu belajar untuk mendalami ilmu. Yang kedua, berperilaku rabbani, takwa, dan taat kepada Allah. Yang ketiga, memiliki integritas moral, sebagaimana Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tablik, dan fatanah. Yang keempat, mencintai dan bangga terhadap tugas-tugas keguruan dan melaksanakannya dengan penuh gembira, kasih sayang, dan sabar. Yang kelima, memiliki perhatian yang cukup dan adil terhadap individualitas dan kolektivitas peserta didik. Yang keenam, sehat rohani, dewasa, menjaga kemuliaan diri, humanis, berwibawa, dan penuh keteladanan. Yang ketujuh, menjalani komunikasi yang harmonis dan rasional dengan peserta didik dan masyarakat, dan kemampuan-kemampuan lain yang menunjang pada profesionalisme seorang guru. Jadi, guru profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga mencapai sasaran berupa pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang disampaikan dan mempunyai kemampuan yang maksimal. Karakteristik guru profesional. Guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar,
serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimiliki maupun pengalamannya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yang pertama, terampil mempersiapkan program belajar mengajar. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan atau tindak belajar mengajar jika kegiatan itu didasarkan atas suatu rencana yang matang dan teliti. Rencana atau program itu disusun dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan belajar anak didik. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan. Dengan rencana atau persiapan program belajar mengajar yang matang, teliti, dan tepat, maka dapatlah diharapkan tercapainya tujuan mengajar yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Dalam setiap penyusunan program belajar mengajar, guru harus mempersiapkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mengetahui benar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam mengajar dan merumuskan tujuan pengajaran itu seprofesional mungkin. Yang kedua, evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan bisa dicapai. Yang ketiga, guru harus menetapkan materi pelajaran yang menjadi isi program. Yang keempat, guru harus merencanakan program kegiatan belajar dan mengajar, yaitu menetapkan strategi pembelajaran yang belajar murid yang menyenangkan, sehingga tingkah laku belajar murid yang diharapkan itu bisa timbul. Yang kelima, guru harus bisa melaksanakan program tersebut dengan baik dan lancar dalam waktu jam pelajaran yang tersedia. 2. Terampil dalam penguasaan bahan pelajaran. Pada hakikatnya, dalam pelajaran adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar harus menguasai bahan pelajaran terlebih dahulu. Ada dua persoalan dalam bahan pelajaran. Yang pertama, bahan pelajaran pokok, yaitu bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya atau disiplin keilmuan guru. Yang kedua, bahan pelajaran perlengkap atau penunjang, yaitu bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang guru agar dalam mengajar dapat menunjang bahan pelajaran pokok. Terampil dalam pengelolaan kelas. Made Vedarta mengatakan bahwa pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem atau organisasi kelas, sehingga anak didik dapat memanfaatkan kemampuan, bakat, dan energinya pada tugas-tugas individual. Sedangkan menurut Sudirman N., pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Karena itu, kelas mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaktif edukatif. Maka, agar memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar, kelas harus dikelola sebaik-baiknya oleh guru. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan, di mana secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja terhadap suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Yang berikutnya ada terampil dalam penggunaan metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar adalah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode ini diharapkan tumbuh sebagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain, terciptalah interaksi edukatif atau hubungan timbal balik. Salah satu usaha yang tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikiran demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru. Adapun kedudukan metode belajar mengajar adalah sebagai berikut.
Yang pertama, metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik menurut Sudirman, AM adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Karena itu, metode dapat membangkitkan belajar seseorang. Berikutnya ada metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, menurut Rustiah NK, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Kemudian ada metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak terpenuhi. Salah satunya adalah metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran. Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penggunaan metode harus dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, bukannya tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. Yang kelima adalah terampil dalam menggunakan media mengajar. Dalam proses belajar mengajar, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan seperti manusia. Beda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan guna mencapai tujuan pengajaran. Oleh karena itu, kehadiran media dalam proses belajar mengajar mempunyai arti sangat penting, karena dengan media ketidakjelasan dan kerancuan bahan yang disampaikan guru akan teratasi. Ada beberapa jenis media pendidikan yang bisa digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama adalah media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut dengan dua dimensi, yakni media mempunyai ukuran panjang dan lebar. Media selanjutnya adalah media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susur, model kerja, mock-up, diagram, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media proyeksi seperti slide, pamflet, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Yang keempat adalah penggunaan lingkungan sebagai media pendidikan. Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam mengajarkan yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa manfaat media mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua adalah media mengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga adalah metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang keempat adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan pendemonstrasikan, dan lain-lain. Yang keenam adalah keterampilan mengevaluasi hasil belajar. Kegiatan evaluasi pembelajaran secara umum bertujuan untuk mengetahui tingkat sasaran atau tujuan dari suatu program melalui evaluasi hasil belajar. Tindakannya, kegiatan pembelajaran dapat diketahui. Hasil dari evaluasi memberikan masukan yang berharga tentang pencapaian siswa terhadap target kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan.
Lebih dari itu, hasil evaluasi tersebut memberikan masukan kepada guru dan pengambilan kebijakan lainnya tentang memungkinkan perlunya peninjauan kembali terhadap rumusan kompetensi atau tujuan materi atau strategi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Evaluasi hasil belajar dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya seluruh pegangan pada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama adalah keseluruhan. Maksud dari prinsip keseluruhan itu adalah evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Prinsip ini juga dikenal dengan prinsip komprehensif. Tidak boleh dilakukan secara terpisah, sepotong-potong, melainkan harus mencakup berbagai aspek yang dapat digambarkan perkembangan atau pertumbuhan tingkah laku peserta didik. Karena evaluasi hasil belajar dapat mengungkap aspek proses berpikir serta aspek kejiwaan lainnya seperti aspek nilai, aspek sikap, keterampilan, dan lain-lain. Yang kedua adalah prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan ini adalah prinsip kesinambungan juga dikenal dengan prinsip kontinuitas. Maksudnya dengan evaluasi menghasilkan belajar harus melaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Dengan prinsip kesinambungan, guru dapat memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran atau mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik di awal sampai di akhir proses pendidikan yang mereka tempuh. Dan guru dapat memperoleh kepastian dan memantapkan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijakan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya agar tujuan instruksional khusus yang telah dirumuskan dapat mencapai dengan sebaiknya. Yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Maksud dari prinsip objektivitas adalah maksud evaluasi hasil belajar dapat dikatakan baik apabila dilakukan tanpa adanya intervensi dari luar dan terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Oleh karena itu, guru-guru harus betul-betul objektif dengan senantiasa berpikir dan bertindak wajar sesuai dengan kenyataan. Apabila ada hal-hal yang bersifat subjektif, maka evaluasi hasil belajar kemurniannya akan ternodai. Sekian.